Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah belajar, kita akan tahu, oh begini tuh cara sholat yang benar, oh begini tuh cara ibadah yang benar, oh begini tuh caranya haji yang benar. Tahu kita. Ya. Nah, karena itulah Al-Quran sebagai pedoman hidup disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 9. Apa kata Allah? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini memberi petunjuk jalan yang lurus. Jangan khawatir, kalau kita percaya dengan Al-Quran, kita akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Quran itu mengajak kita untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan itu untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu dalam hidup rumah tangga, Al-Quran mengajarkan bagaimana kita bergaul dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Bergaullah kalian dengan pasangan kalian itu dengan cara yang baik. Diajarkan. Ya. Bagaimana caranya kita hidup bermusyarakat. Ya, wasyawiruhum fil amr. Kalau kalian ada masalah, musyawarahkan dalam setiap urusan kalian. Semua ada. Dalam jual beli, kita dilarang jual beli dengan cara riba, diajarkan kepada kita. Kita dilarang memakan bangkai, diajarkan kepada kita. Kita dilarang makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, berpakaian berlebih-lebihan, diajarkan kepada kita. Tinggal kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Makanya kita Bapak Ibu dilarang kita memakan sesuatu yang tidak baik, karena tidak semua orang bisa sama. Ya. Makan garam itu halal nggak Bapak Ibu? Halal kan? Asal garamnya dibeli loh, ya. Gula itu halal nggak Bapak Ibu? Halal, asal itu gula kita yang membeli. Bahkan mereknya Gulaku gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua orang yang cocok banyak garam, karena itu tidak thayyib. Maka halalan thayyibah. Makan itu bukan hanya sekedar halal, tapi juga thayyib. Halal dimakan tidak bertentangan dengan nilai agama. Thayyib itu baik buat kesehatan kita. Bagi orang hipertensi jangan coba banyak makan garam, nah baik. Bagi orang yang diabetes jangan coba makan gula banyak, gulanya khusus. Ya. Biasanya gula kedelai, ya, gula jagung gitu, aman kita mengkonsumsi misalnya. Ya. Ya, jadi di dalam Islam kita diajarkan bahwa istimewanya Al-Quran yang pertama itu adalah Al-Quran sebagai pedoman bagi kita. Karena ia pedoman, jadikan sebagai kompas. Kalau kompas itu kan menghilangkan kita dari kesesatan, menjauhkan kita dari nyasar. Nah, Al-Quran itu ibaratnya kompas bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua, istimewanya Al-Quran itu adalah Al-Quran mengajarkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bahkan tambah lagi, wa hablum minal alam. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam. Itu diajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana cara hubungan kita dengan Allah? Kita melaksanakan perintah Allah. Itu cara kita berhubung. Makanya sholat itu cara komunikasi kita dengan Allah. As-sholatu mi'rajul muslimin. Sholat itu naiknya orang muslim menghadap Allah. Makanya kita menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Itu kita saat mi'raj itu menghadap Allah. Ya, itu cara kita mengkomunikasikan. Dan di dalam sholat itu ada komunikasi kita. Apa komunikasi yang kita lakukan Bapak Ibu? Setiap rangkaian sholat, bacaan sholat itu isinya sebagian besar apa? Doa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ada doanya. Surat Fatihah yang disebut juga dengan Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Kalau ibu itu berarti pusatnya. Di dalamnya juga doa.
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Kita sedang berhubungan dengan Allah. Makanya kalau baca Fatihah itu yang khusyuk, ya. Jangan hanya menggerutu kalau sholat tarawih imamnya rada dawa, baca ayatnya agak panjang, wah alamat suwe. Menggerutu di belakang. Kadang sudah pakai deham itu. Imam di depan kayak saya ya, grogi juga saya gitu. Suwen nih gitu kan. Kita imam nih gitu, Pak. Jadi kalau kecepetan dibilang, wah ustaznya raiso ambekan saya. Sementara lambat sidik, wah kesuwen nih gitu kan. Serba salah aja. Kenapa? Padahal kita sedang berhubungan loh dengan Allah. Maka ketika kita berhubungan dengan Allah itu kita harus konsentrasi, dan saat kita berkomunikasi itu kita harus dalam keadaan fokus. Itu yang disebut dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh yang mendapat kemenangan orang mukmin itu orang yang di dalam salatnya khusyuk. Kenapa? Karena itu dia sedang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran itu pahala, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengarkan imam baca Al-Quran lalu sambil mencermati barangkali punya salah atau apa, itu pahala. Ya. Kita sholatnya dapat pahala, mendengarkan dengan baik itu pahala. Dibaca Al-Quran di TV, kita dengarkan pahala. Ya. Kita membaca apalagi berpahala. Makanya malam-malam Ramadan seperti ini kita di masjid, ambat kita pulang, kita ngaji bersama-sama, tadarusan, itu dalam rangka kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi kalau Bapak Ibu khatam Al-Quran misalnya 30 juz selama 30 hari Ramadan ini, alhamdulillah. Membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala, mendengarkan juga mendapatkan pahala. Jadi kalau Bapak Ibu nggak lancar baca Al-Qurannya, lagi nyimak aja gitu kan, wewe saya moco, tampian yang baca, saya yang dengarkan, pahala yang khawatir. Ya, yang mendengarkannya aja pahala. Mana ada kitab-kitab lain yang seperti itu? Mendengarkan Al-Quran dibaca aja pahala, apalagi membacanya. Tapi mendengarnya itu ya dengan khusyuk, didengarkan baik-baik, ya, disimak dengan baik, walaupun kadang kita nggak ngerti arti. Firman Allah dalam Al-Quran terkait dengan ini, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, ya, maka dengarkanlah. Fastami'u, istama'a yastami'u, istami'. Istami' itu artinya perintah untuk mendengar. Dengarkanlah. Kalau perintah ngerti kan kita pemahamannya. Kalau perintah Allah kita laksanakan, kita dapat apa? Pahala. Nah, kalau kita mendengar, pahala yang kita dapat. Wa ansitu, dan diamlah kalian. Ya wajar kalau ada orang baca Quran terus kita ada punya anak-anak yang ribut, enggak apa-apa, bilang aja, diam. Al-Quran sedang dibacakan, itu adalah firman Allah. La'allakum turhamun, agar kalian itu disayangi oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada orang tahlilan, ada orang tahlil, ada orang ngaji, ada orang kegiatan keagamaan, lalu dia diem aja, jangan kita suuzon, ketok raiso ngaji gitu. Belum tentu. Mungkin dia ingin golek pahala, cukup mendengar. Tapi kalau dia syukur bisa ngaji, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya paling tidak dia mendapatkan pahala. Nah, itulah salah satu keistimewaan dari Al-Quran itu. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah Al-Quran itu sebagai penolong kita di hari akhir nanti. Dia akan memberi syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita di saat kita mendapatkan pertolongan. Kalau kita orang Islam kan tenang kita, syafaat kita yang pertama itu yang kita dapatkan dari siapa? Dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Asal kita muslim, asal kita beragama Islam, asal kita ngikuti sunnah beliau, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis beliau, maka kita akan mendapatkan syafaatnya atau pertolongan. Ya, syafaat itu artinya pertolongan. Dan Al-Quran akan menolong kita saat kita membutuhkan pertolongan. Loh, saya nggak butuh pertolongan, pahala saya banyak, dosa saya sedikit. Siapa yang menjamin banyak pahalanya timbang dosanya? Kan tidak ada yang tahu, gitu. Tidak ada yang tahu. Yang maksum itu Rasulullah. Rasulullah itu nggak ada dosanya. Tapi walaupun dia dijamin masuk surga, apakah pernah beliau meninggalkan sholatnya? Gak pernah. Apakah beliau pernah meninggalkan bayar zakatnya? Gak pernah. Padahal dijamin masuk surga. Kita yang umatnya yang nggak dijamin masuk surga, kok yo wani-wani ninggalkan sholat. Rumah dekat masjid tapi rasanya jauh sekali. Azan terdengar dari masjid ke rumah tapi kok abot sekali. Al-Quran memberikan syafaat itu kepada kita tentu nggak sembarangan. Kita harus mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Saya bisa kok baca Al-Quran, tapi ngamalkan enggak, percuma. Al-Quran kita baca, Al-Quran kita paham artinya, tapi yang lebih penting lagi itu adalah kita amalkan apa isi kandungan dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran ini kelak akan menolong kita. Makanya kalau ada Bapak Ibu melihat orang di masjid gitu ya, megang Al-Quran lalu baca, khusyuk sekali. Karena dia sudah tahu itu. Ini loh yang saya baca sekarang akan menolong saya nanti di akhirat. Ada orang di stasiun pegang Al-Quran lewat HP, jangan kita suuzon loh. Ada orang di HP, megang HP di stasiun, di bandara, terus umi. Itu belum tentu dia. Kok orang baca WhatsApp aja semangat banget yo gitu kan. Padahal ternyata orang itu sedang baca Al-Quran. Karena kan di Al-Quran itu kan ada, di HP itu kan ada. Mudah kita baca Al-Quran. Maka sempatkan diri kita membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasi rumah kalian itu, kata Rasulullah, dengan membaca Al-Quran. Jangan rumah itu isinya itu cuma lagu-lagu, boleh lagu-lagu aja. Ya, untuk selingan. Mau lagu rohani, mau lagu dangdut, mau boleh lah. Kita kan butuh hiburan, tapi juga biasakan di rumah kita itu membaca Al-Quran. Saya kadang-kadang pulang subuh lewat rumah tangga-tangga saya, kedengaran alunan orang baca Al-Quran, hati dengarnya senang kok. Ya. Tapi saya pulang ceramah dari Masjid Nurul Haq, lewat di sebuah rumah kampung saya, goyang dombretnya banter sekali. Ternyata lagu dangdut dari Pantura. Das ya, padahal jam 5 kan biasanya saya sampai rumah ya. Wah, ini penggemar dangdut ini saya bilang. Tapi orang-orang yang baca Al-Quran, kita senang ya. Anak-anak Bapak Ibu kalau dia baca Quran di rumah, senang nggak hati Bapak Ibu? Senang kan? Ayo baca Qurannya Nah, kita nggak apa, jangan bersedih hati. Kita baca Bapak Ibu, jangan malas. Kalau habis sholat di rumah, raketang 1 halaman, baca ya. Kan biasanya kita lucu baca HP itu, pesan-pesan itu 1 jam tuh mata sampai berair itu nggak kesel-kesel. Tapi baca Al-Quran lagi separuh halaman terus turun. Al-Qurannya ketutup dewe. Habis panggilkan anaknya, "Loh Bu, ngapain?" "Aku tadi baca Al-Quran." "Loh, kok Al-Quran wis ketutup?" Gitu. Wah, Qurannya nutup dewe. Padahal tutup merem. Nggak tahu itu banyak teman-teman saya juga bicara gitu. Aku ki yo gumun menjelang tidur ki baca HP, tujuan sih kayak gampang ngantuk, tapi kok ya malah nggak tidur. Tapi coba kalau saya baca buku kok gampang ngantuk. Jadi kalau pengen tidur tuh malah baca buku. Supaya apa? Supaya gampang tidur. Bapak lagi baca Al-Quran, lagi enak-enak baca Al-Quran, kok tahu-taunya tidur. Jadi Al-Quran ternyata meninabobokan. Ya. Nah, kalau kita ingin khusyuk, kalau Bapak Ibu tertidur kita baca Al-Quran, tidak apa-apa sebenarnya. Paling tidak kita sudah membaca Al-Quran daripada kita tidak membaca Al-Quran. Nah, inilah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih
di mana Rasulullah mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Apa kata Rasulullah? Bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Qur'an itu datang sebagai penolong bagi orang yang dekat dengannya. Orang yang dekat dengannya itu orang yang membacanya. Dimulai sekarang kalau kita masih jarang-jarang baca Al-Quran, bacalah Al-Quran itu. Kalau di rumah kita kurang Al-Qurannya, tambah Al-Quran itu. Al-Quran di rumah kok hadiah semua itu. Beli kalau nggak ada. Al-Quran di rumah itu HP. Ayah, ibu, anak 3, berarti kan 3 HP-nya. Ayah, ibu 2, 5 HP-nya. Paling enggak di rumah tuh Al-Quran ada berapa ibu? Bapak? 5. Kalau lebih 1 syukur 6, ada tamu lah, ayo ngaji bareng Pak, tolong disimak gitu kan. Nah ini enggak, keluarganya 6, Al-Quran mung 1. Gantenan Ustaz, apa ya alasan dah? Padahal kapan ngaji bersama-samanya? Jadi bapak ibu ngaji, nanti ada yang nyemak gitu loh. Tandanya kita di rumah biasa baca Al-Quran. Tradisi ini adalah tradisi yang bagus. Ajarkan kepada anak-anak kita, ayo ayo ngaji. Kenapa? Al-Quran ini nanti akan menjadi penolong kita di akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan marilah kita jadikan Al-Quran yang istimewa ini sebagai pegangan hidup kita, sebagai suluh bagi hidup kita, sebagai penerang dalam hidup kita. Insya Allah dia akan menyelamatkan kita di hari akhir dengan syafaatnya. Kurang lebih mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.